Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan wa musallian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu bermuajah bertatap muka di dunia maya via Zoom. Kali ini saya akan membahas satu tema yang terkait dengan rezeki. Karena Allah Maha Pemberi rezeki. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-58. Surat Al-Dhariyat itu surat ke-51 ayatnya 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sobat yang berbahagia, di dalam Al-Quran kata Ar-Razzaq itu ditemukan satu kali kata. Sedangkan kata khairur razikin itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Secara bahasa, ar-razzaq itu terambil dari kata rozako atau rizki, yakni pada mulanya berarti pemberian untuk waktu tertentu. Rezeki menurut Ibnu Faris adalah pemberian Allah. Menurut Ar-Raghib, yaitu pemberian yang mengalir, baik bersifat duniawi atau ukhrawi. Bisa juga maknanya adalah porsi dan bagian yang sampai ke tenggorokan dan dijadikan makanan. Allah Ar-Razzaq itu disebut tadi ayat yang saya baca di dalam Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayatnya 58. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Maka di ayat tadi dikatakan sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Ar-Razzaq, yaitu dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki. Serta dia pula yang mengantarkannya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab pula yang mengantar sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Jadi Imam Al-Ghazali itu menjelaskan kata Ar-Razzaq yaitu dia, yang maksud dia itu Allah yang menciptakan rezeki dan juga yang menciptakan yang mencari rezeki. Serta dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Menurut Ibnu Atsir, Ar-Razzaq itu adalah Tuhan yang menciptakan rezeki dan memberikannya kepada para makhluk. Dan rezeki itu ada dua macam, ada rezeki zahir untuk tubuh, seperti kekuatan, dan rezeki batin untuk hati, seperti ilmu, pengetahuan. Maka rezeki menurut sebagian pakar hanya terbatas pada pemberian yang bersifat halal, sehingga yang tidak halal itu tidak dinamai rezeki. Ada sebagian pakar menjelaskan itu. Sebagai Maha pemberi rezeki, maka Allah menjanjikan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ada rezekinya. Ini jaminan dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Quran surat Hud itu ayat 6 itu. Tidaklah ada makhluk yang merayap di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Jadi meskipun Allah telah menjamin rezeki kita, namun bukan berarti rezeki itu diperoleh begitu saja, melainkan harus dijemput. Nah, bagaimana kita menjemputnya, itulah bagian ikhtiar. Itulah ladang amal soleh kita, dan itulah kita akan dihisab oleh Allah.
Sementara rezeki sedikit atau banyak, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi bagaimana kita menjemput rezeki itulah, itu dalam lingkaran di mana manusia bisa memilih. Dalam lingkaran mukhoyar, disitulah berlaku hisab. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi meskipun Allah telah menjamin rezeki kita, namun bukan berarti rezeki itu diperoleh begitu saja. Memang harus dijemput melalui apa ikhtiar. Dan bila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat At-Tirmidzi, yang artinya, sekiranya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah pasti akan memberikanmu rezeki. Sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali ke sarangnya sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi ayat di atas menyiratkan betapa pentingnya berikhtiar menjemput rezeki dari Allah ketimbang berdiam diri, mengharap belas kasihan orang lain. Malah tidaklah baik mencurahkan seluruh waktu hanya untuk beribadah saja, tetapi kemudian mengabaikan pentingnya berusaha mencari rezeki. Karena berusaha menjemput rezeki itu juga bagian dari ibadah juga. Maka berkenaan dengan ini, para sahabat itu pernah menceritakan mengenai adanya orang seperti itu. Ya, ibadah saja, sedangkan nafkah untuk diri dan keluarganya itu diperoleh dari sumbangan para sahabat. Kemudian Rasul pun kemudian berkata kepada para saat itu, kepada para sahabatnya, kalian semua lebih saleh dari dia, kata Rasul. Memang ada juga rezeki yang diperoleh secara tidak disangka-sangka. Dan orang yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapatkan rezeki yang tidak mereka duga sebelumnya. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya dan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak ia duga. Nah, bagaimana ketika kita memahami Ar-Razzaq, Asmaul Husna, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, maka peran sosial ekonomi sifat Ar-Razzaq itu sebagai pemberi rezeki, Allah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi manusia untuk selalu berusaha menjemput rezeki dari Yang Maha Pemberi Rezeki. Apa peran sosial ekonomi? Ketika kita memahami sifat Ar-Rahman Allah ini, sifat Asmaul Husna Ar-Razzaq. Pertama, mengharap rezeki hanya dari Allah. Seorang mukmin hendaknya selalu menyadari bahwa semua kekayaan yang dimilikinya, semuanya berasal dari Allah. Karena itulah di dalam membelanjakannya pun harus di jalan Allah. Sedangkan di dalam mencari rezeki hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Bekerjalah dengan segala aktivitas manusia seolah-olah engkau tidak akan mati selamanya. Tetapi kita bekerja, kita makan dari sesuatu yang halal. Kenapa? Karena al-malul halal itu adalah kunci keberkahan. Kalau kita ingin hidup kita ini berkah, doa-doa kita mustajabah, salah satunya adalah kita al-malul halal. Kita berusaha sekuat tenaga mencari rezeki, menjemput rezeki, makan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang kedua ketika kita memahami sifat Asmaul Husna Ar-Razzaq, yaitu berorientasi pada rezeki yang halal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita menempuh cara yang baik di dalam mencari rezeki yang halal. Sebab dengan cara yang baik, dengan rezeki yang halal itulah kemudian Allah memberikan keberkahan. Sebaliknya, ketika Allah mengharamkan rezeki yang diperoleh dengan cara-cara yang batil, itu yang menyebabkan Allah mencabut keberkahan. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Dia hanya menerima sesuatu yang baik-baik saja. Dan Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti yang dia perintahkan kepada para nabi dengan mengatakan, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh.
Itu ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 52. Dan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kamu anugerahkan, yang kami anugerahkan kepadamu. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Lalu Allah menceritakan tentang seseorang yang berwajah kusut dan berpenampilan kumal, yang tengah melakukan perjalanan jauh. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit, saya berdoa. Namun doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia memakai dan memakan yang haram. Itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Hikmah yang ketiga, ketika kita memahami sifat Asmaul Husna Ar-Razzaq, yaitu bersyukur. Setiap kali kita menerima rezeki, kita diwajibkan untuk mensyukurinya. Bersyukur terhadap rezeki yang kita peroleh itu menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bahkan Allah pun akan memberi pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang senantiasa bersyukur. Sebaliknya bagi hambanya yang tidak mau bersyukur, maka Allah mengazabnya dengan siksa yang pedih. Kayak orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Maka pemahaman kita terhadap Ar-Razzaq, sifat Allah yang maha pemberi rezeki itu harus menjadi sumber dan landasan sikap mental kita. Pertama, kita harus bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Kemudian membelanjakan rezeki itu di jalannya. Membelanjakan rezeki itu di jalan Allah. Membelanjakan rezeki itu untuk taat dan beribadah kepada Allah. Seperti membayar zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga, sumber landasan sikap mental yang ketiga adalah meyakini bahwa rezeki itu telah disediakan oleh Allah. Kewajiban kita adalah memaksimalkan ikhtiar di dalam menjemput rezeki darinya. Melalui apa? Pemberdayaan potensi yang dimilikinya. Caranya dengan apa? Mengoptimalkan fungsi akal, ilmu, pikiran, dan anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Dan yang keempat, menyediakan sarana untuk proses sampainya rezeki kepada kita. Bersedia dan berupaya keras menjadi penyebab sampainya rezeki Allah kepada pihak yang lainnya. Maka ini kalau kita lakukan, maka keberkahan akan Allah berikan kepada kita. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, andaikan syukur dan sabar itu adalah dua ekor onta, kata Umar. Aku tidak peduli mana di antara keduanya yang aku kendarai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, iman itu ada dua bagian. Setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Jadi keyakinan kita bahwa Allah yang telah menyediakan rezeki untuk kita, maka harus dibarengi dengan ikhtiar dan kerja keras. Uang receh yang engkau jatuhkan ke dalam tangan-tangan rapuh yang terulur di hadapanmu adalah satu-satunya rantai emas yang mengikat hatimu yang mulia dengan hati Tuhan yang penuh cinta. Itu kata Khalil Gibran. Kemalasan membuat seseorang begitu lamban sehingga kemiskinan segera menyusul. Inilah pemahaman yang harus kita miliki ketika kita memahami sifat Asmaul Husna Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi Rezeki. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di hari ini, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadikan Ramadan adalah sarana penggemblengan kita untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.